Dian Melawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi kelas 10, yaitu materi tentang virus. Apa sih itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin venom, yang berarti adalah cairan beracun. Virus adalah mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel dan hanya mempunyai kode genetik saja. Virus hidup sebagai parasit obligat yang menginfeksi sel inang. Maksudnya adalah di luar sel organisme, virus hidup sebagai layaknya benda mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tetapi begitu menginfeksi sel, virus akan berubah menjadi makhluk hidup terkecil yang ganas yang dapat membunuh sel inang dan menyebabkan penyakit. Karena itu virus disebut sebagai patogen, yaitu mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus diantaranya virus berukuran aseluler. Yang kedua ada virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri, yaitu sekitar 20-300 milimikron. Yang ketiga ada virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Yang keempat, virus umumnya berupa semacam hablur atau kristal. Yang kelima, tubuh virus terdiri atas kepala, kulit atau selubung atau kapsid, isi tubuh dan serabut ekor. Selanjutnya, virus hanya hidup di dalam sel hidup. Virus tidak melakukan aktivitas metabolisme. Selanjutnya, bentuk bervariasi mulai dari bentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang selanjutnya ada virus tidak bergerak, tidak membelah diri, dan virus dapat dikristalkan. Struktur virus. Seperti pada gambar di atas, kita dapat melihat bagaimana struktur dari virus. Virus tersebut terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Pada kepala terdiri atas asam nukleat dan kapsid. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah DNA dan RNA. Kapsid. Kapsid adalah kulit protein dari suatu virus yang terdiri dari beberapa subunit struktural oligomer yang terbuat dari protein yang disebut protomer. Subunit morfologi 3 dimensi atau 3D yang dapat diamati sendiri yang memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan protein seorang individu. Ini disebut kapsomer. Kapsid umumnya membungkus bahan genetik dari virus. Struktur tubuh virus yang selanjutnya adalah selubung ekor. Selubung ekor merupakan lapisan terluar dari virus saat tahapan daur hidupnya berada pada sel inang. Virus yang terselubung juga memiliki protein yang disebut kapsid antara selubung dan genomnya. Di bawah selubung ekor, kita dapat melihat papan dasar atau lempeng dasar. Lempeng dasar ini berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Pada lempeng dasar ini terlihat ada serabut ekor, yaitu bagian berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Pada bagian paling bawah dari struktur virus ini adalah jarum penusuk. Jarum penusuk ini adalah saluran yang digunakan virus untuk menyuntikkan materi genetik berupa asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, ke dalam sel inang. Reproduksi virus. Virus berkembang biak pada sel inang yang hidup. Dalam hidupnya, virus akan mengalami dua macam daur hidup. Yang pertama ada daur litik. Pada daur litik, setelah bereproduksi, virus akan menghancurkan sel induk. Dan yang kedua ada daur lisogenik. Pada daur lisogenik, setelah bereproduksi, virus tidak akan menghancurkan sel induk, namun berintegrasi dengan DNA sel induk. Yang pertama ada daur litik atau siklus litik. Seperti pada gambar di atas, pada daur litik terjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase absorpsi atau penempelan. Fase absorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur, sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. Fase yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan materi genetik yang berupa DNA ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. Fase yang ketiga adalah fase ekliptase dan sintesis. DNA virus akan memengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mengaplikasikan bagian-bagian virus sehingga terbentuk bagian-bagian. Di dalam
Sel bakteri yang tidak berdaya ini disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. Fase yang keempat adalah fase perakitan atau assembling. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 hingga 200 buah dalam satu daur litik. Fase pada daur litik yang terakhir adalah pemecahan sel atau fase litik. Ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisosim. Akhirnya virus keluar dan siap mencari inang baru. Daur hidup virus yang kedua adalah daur lisogenik. Nah, kita dapat melihat daur hidup lisogenik seperti pada gambar di atas. Nah, daur lisogenik ini terjadi dalam beberapa fase, sama seperti halnya dalam daur litik. Yang pertama ada fase penggabungan. Fase penggabungan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri, kemudian DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri. Kemudian DNA virus akan menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA, bakteri terdiri materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk prophage. Fase yang kedua dalam daur lisogenik adalah fase replikasi. Setelah menyisip, DNA virus tidak aktif yang disebut dengan prophage. Kemudian DNA bakteri mereplikasikan untuk melakukan pembelahan. Akibatnya tiap kali sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus dan membentuk prophage, maka DNA virus akan terus tergandakan. Fase yang ketiga adalah fase sintesis. DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. Yang selanjutnya adalah fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus dan membentuk virus baru. Fase yang terakhir pada daur lisogenik ini adalah fase litik. Setelah perakitan selesai, terjadilah lisis sel bakteri. Virus yang terlepas dari sel inang akan mencari inang baru. Yang selanjutnya adalah peranan virus. Virus bisa saja merugikan, namun bisa juga menguntungkan. Virus merugikan, contohnya pada virus tungro pada tanaman padi. Seperti pada gambar di atas, tanaman padi yang terkena virus tungro daunnya akan menguning sehingga lama-kelamaan tanaman padi akan mati. Contoh lain virus yang merugikan adalah virus HIV yang dapat menyerang manusia sehingga bisa menyebabkan kematian. Selain virus itu merugikan, ada juga virus yang menguntungkan. Contohnya, virus yang dapat memproduksi vaksin dan membuat autotoksin. Nah, gambar di atas merupakan gambar proses produksi vaksin dan antitoksin. Demikian tadi materi mengenai virus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.